ada kayak Roh Kudus ngomong ke saya gitu. Hera, dulu kan Tuhan membantu kamu dari awal, dari kapan saja. Kamu tidak menginginkan, tapi Tuhan membantu. Kamu sedang susah, Tuhan membantu. Sekarang itu saatnya kamu membantu Tuhan menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan. Wow. Pengalaman hidup kamu yang dibantu Tuhan itu, kamu harus ceritakan ke orang lain. Agar orang lain itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu menolong kita. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan seorang oma tapi konten kreator. Keren banget ini. Jadi Oma Hera ini juga termasuk ya istri lagi yang kontak, karena oma tapi semangatnya nggak kaleng-kaleng ya Oma. Keren semangatnya, jadi kayak ngonten ini kaget juga sih sebenarnya. Ternyata Oma ini kontennya baru berapa lama Oma? Baru 2 bulanan. Wah, baru 2 bulan tapi bener-bener berapi-api kalau kita lihat itu. Ya kita sebagai cucu-cucu online-nya, puji Tuhan berkesempatan untuk ngobrol bareng Oma Hera ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau tahu tuh latar belakang dari Oma Hera nih apa? Terima kasih atas undangannya dari tim Ngopi di Teras bersama Rian. Nama saya, panggilan saya adalah Hera. Saya sekarang tinggal di Jakarta, tapi saya lahir di Bandung dan dibesarkan di Cirebon. Setelah lulus SMA Katolik dari Cirebon, saya melanjutkan studi saya di Belanda, masuk farmasi, kemudian melanjutkan lagi di Inggris di bagian kosmetik, kemudian juga melanjutkan di pharmaceutical technology di University of London, Chelsea College. Setelah selesai kuliah, saya kembali ke Jakarta untuk bekerja, dan kebetulan saya diterima di sebuah pabrik kosmetik tradisional yang terkenal. Di situ saya mengolah mengenai produk-produk kosmetik. Tapi kemudian setelah saya bertemu dengan suami saya pindah ke Hong Kong dan tinggal di Hong Kong. Lalu, kenapa saya kembali ke Jakarta? Karena tahun 2014, suami saya didiagnosa kena kanker, dirawat selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, akhirnya Tuhan memanggil beliau kembali ke sisinya. Saya berusaha untuk tetap tinggal di Hong Kong, tetapi Tuhan itu menghendakin lain, saya harus kembali ke Jakarta. Kenapa saat itu saya akan ikut misa di salah satu gereja di Tung Chung. Seorang pastor memanggil saya, Hera, kamu besok ada di rumah tidak? Kenapa pastor? Kamu harus menandatanganin surat termination letter. Lalu saya tanya, termination letter apa, pastor? Pokoknya kamu ada di rumah enggak? Saya bawa semua surat itu, kamu tinggal tanda tanganin. Saya ngomong, besok itu kebetulan saya sudah beli tiket untuk kembali ke Jakarta. Lalu pastor itu, pukul berapa kamu ada di airport? Saya akan ke airport karena surat tersebut, termination letter itu harus ditandatanganin besoknya. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Lalu saya jawab pastor itu, ya saya akan ada di airport kira-kira jam 2 siang. Oke, saya akan ke airport. Saya punya pas katanya untuk masuk ke airport. Lalu pastor mempersiapkan untuk misanya dan saya masuk ke dalam ruangan gereja. Di situ saya menangis, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, salah saya apa? Kenapa saya harus menandatangani termination letter? Pemutusan hubungan apa? Ngomong itu. Tiba-tiba ada suara ke saya. Suara hati yang sangat jelas. Hera, kamu tuh sudah selesai di Hong Kong.
pulanglah. Hah? Berarti saya harus pulang. Jadi langsung saya ngomong ke Tuhan, baik Tuhan, saya janji saya akan pulang. Setelah itu, besoknya saya ke airport kan, saya tunggu-tunggu pastor, ternyata dia itu nggak datang. Sampai saya telepon, pastor, katanya pastor mau ke airport. Dia nanya, ngapain ke airport? Loh, kata saya kan harus tanda tangan surat yang pastor bawa itu, termination letter. Termination letter apa, kata dia. Loh, pastor sendiri yang ngomong. Terus akhirnya dia ngomong, akhirnya dia bikin cerita sendiri itu. Oh, termination letter itu, kamu kan gak apa-apa kalau saya yang tanda tanganin. Ya gak apa-apa, pastor. Saya juga gak tahu surat apa yang pastor ingin saya tanda tanganin. Udah, kamu pulang aja ke Jakarta, nanti kalau kembali lagi, ketemu saya. Safe flight. Happy holiday. Ya udah, setelah itu saya ke Jakarta, saya beres-beres di Jakarta, kemudian saya balik lagi ke Hong Kong dan beres-beres di Hong Kong. Nah, kemudian saya melihat furniture saya itu masih banyak di situ. Kalau saya kembali ke Indonesia, furniture itu kan harus semuanya diberesin gitu. Iya. Gimana caranya? Saya kontak semua teman-teman saya yang di Hong Kong. Mereka mengatakan semuanya sudah punya dan rumahnya itu di Hong Kong kan rumahnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Jadi nggak muat lah. Lalu saya kontak ke sosial organisasi seperti Caritas segala macam. Nah, mereka selalu menjawab, bawa aja furniture itu ke kami, nanti kita lihat kalau misalnya mereka yang butuhkan diambil, kalau enggak dibuang, kamu buang sendiri. Nah, itu kan berabe bagi saya ya. Repot ya, Om. Nah, jadi setelah itu saya pusing, saya pergi ke gereja dan berdoa di depan tabernakel. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya pulang ke Indonesia, tolong beresin ini furniture tersebut. Saya ngomong gitu ke Tuhan. Karena saya nggak tahu lagi apa yang harus saya kerjakan. Saya kan sendirian di Hong Kong. Lalu saya kembali ke apartemen. Tiba-tiba itu saya harus mengkontak seseorang yang namanya itu ada di HP saya. Nah, saya kontak dia. Dia itu seorang dari India. Dan saya kenal cuma gitu aja di gereja. Karena dia itu yang mengatur mengenai masalah diakon jadwalnya gitu. Akhirnya saya kontak dia, ceritain bahwa saya mau pulang Indonesia, ada furniture ini. Terus dia ngomong, Hera, kamu fotoin aja satu-satu furniture tersebut. Nanti saya share ke saya coba bantu. Jadi malam itu saya ukur semua itu furniture-nya satu-satu, kemudian fotoin dan share ke WA-nya dia. Tidak berapa lama, saya dapat WA balesan gitu. Semua itu furniture terbagi rata. Tidak ada yang double. Misalnya meja si A ambil, kursi si B ambil, tempat tidur si C ambil. Jadi tidak ada yang rebutan. Bisa terbagi rata. Itulah benar-benar kuasa Tuhan ya. Kita serahkan semuanya ke Tuhan dan Tuhan telah mengaturnya. Lalu saya masih ada waktu lagi sebulan. Nah, kalau ini semua furniture diambil, saya tidurnya di mana? Kasur juga udah dikasihin. Iya, udah dikasihin. Lalu saya kontak yang ngambil kasur itu, matras itu. Saya tanya, boleh nggak saya pinjam selama 1 bulan ini? Nanti saya kembalikan lagi setelah besoknya saya mau balik Indo. Jadi saya tidur di lantainya cuma semalam gitu. Dia ngomong, oke, silahkan. Dan memang matras itu saya beli masih baru dan covernya itu plastiknya belum saya buka. Puji Tuhannya itu yang beli matras itu adanya di lantai atas. Jadi bagi saya itu gampang gitu, narik si matras itu serahkan ke dia. Itulah semuanya itu Tuhan yang ngatur. Makanya saya bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan kalau kita itu percaya ke Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan saya kembali ke Jakarta dan saya lakukan, ternyata saya itu diselamatkan. Beberapa bulan setelah kejadian saya kembali ke Jakarta, terjadi demo-demo yang besar-besaran di Hong Kong. Sempat rusuh itu ya, Om. Betul. Nah, setelah itu COVID.
Wow, Untung saya itu udah kembali ke Jakarta. susah loh kalau Kalau enggak saya di Hong Kong lockdown, biaya hidup di Hong Kong itu mahal, sudah tidak ada penghasilan, tidak ada teman, tidak ada saudara. Nah, gimana itu? Itulah karya Tuhan yang menyelamatkan saya. Oke. Jadi perjalanan Oma yang dari Hong Kong ke Indonesia kembali ya. Terus bisa itu kayak ini Oma, kalau saya ibaratkan tuh kayak Oma tuh seperti Nabi Nuh sebenarnya. Enggak, ini kayak itunya. Jadi Nuh itu kan juga dikasih tahu sama Tuhan dan berbuat kadang yang tidak masuk akal. Betul. Ngapain dia bangun bahtera? Oma Betul. ngapain barang semua dikasihin. Terus ngapain juga kayak banyak hal yang ngapain, tapi Oma tetap percaya ke Tuhan. Dan akhirnya itu jalannya kayak ditata ya Oma. Betul. Ternyata itu air bah itu berupa COVID itu. Wes gitu. Oma kayak udah di Indonesia. Iya, udah diselamatkan. Iya, udah kayak selamat gitu ya. Selamat. Puji Tuhan sih, maksudnya kayak gitu. Iya. Terus itu tahun 2019 berarti sampai ke Indonesia 19. Setelah itu pas COVID, apalagi kalau COVID itu bagian di daerah China dan Hong Kong dan sebagainya itu benar-benar itulah lockdownnya lebih daripada kita, lebih ketat dan serem juga ya Oma kalau di sana, apalagi sendirian ya, kayak bingung. Terus kalau Oma sendiri waktu setelah pindah ke Indonesia semasa COVID itu kegiatan Oma di sini apa waktu itu? Nah, yang setelah timeline kemarin itu. Setelah COVID, ya. Selama COVID itu saya kan lockdown sendirian. Puji Tuhannya itu ada internet. Wah. Itu yang membuat kita itu bisa hidup gitu. Kalau tanpa internet, kita nggak bisa komunikasi dengan orang-orang. Kan selalu di dalam rumah, di dalam, apalagi saya tinggalnya di apartemen. Hanya di apartemen di 4 tembok. Tidak bisa kemana-mana. Itu untungnya itu ada internet. Tuhan telah menyediakan semua gitu. Sebelum COVID itu 20 tahun sebelumnya itu udah ada WA lah. WA belum ada ya, 10 tahun baru ada. Tapi udah ada internet. Tahun 2000 kan ada internet. Nah, itu Tuhan sudah sediakan semua karena akan mengalami badai COVID ini. Jadi puji Tuhan ada internet, saya bisa mengikuti misa online, bisa ngikutin pengajaran-pengajaran dari Katolik, dari mana saja, juga hiburan-hiburan, ada film, ada WA, bisa komunikasi dengan teman-teman. Dan selama lockdown ini, saya berusaha menulis sejarah hidup saya. Saya tulis pakai tangan atau pakai komputer gitu, saya ketik. Dan saya akan selesaikan sampai nanti kemudian saya akan bikin bukunya. Wow. Itu salah satu cita-cita saya. Kemudian juga saya berpikir, waktu saya sendirian itu saya pikir, saya seorang diri, anak tidak punya banyak keponakan-keponakan yang masih berjuang. Nah, kemudian saya pikir juga, Tuhan memberikan saya itu talenta. Saya sudah belajar sekian tahun, sudah bisa berkarya. Lalu kalau saya nggak ada, apakah itu dibawa mati semua? Tidak saya tinggalkan. Jadi saya berpikir apa yang bisa memberikan yang berguna diberikan kepada generasi muda, gitu. Nah, karena saya senang meracik, senang masak-masak, nulis, masak-masak gitu. Nah, karena saya belajar kosmetik kan, saya bikin produk-produk kosmetik. Kemudian saya juga senang masak. Lalu saya pikir, kenapa saya tidak coba-coba bikin teh? Nah, di situ saya mulai ngeracik-ngeracik sendiri di rumah gitu. Nah, dicoba-coba saya bisa bikinlah enak gitu, lumayan. Nah, kemudian setelah COVID itu agak mereda, saya berusaha mencari maklun untuk membuat produk teh saya. Wow, teh herbal tea. Dan waktu itu saya sudah bikin 3, Serenity, Elegant, dan Wake Up Tea. 3 teh ya. Dan
lumayan enak kan, masing-masing teh itu mempunyai fungsi masing-masing gitu. Serenity untuk relaksasi, elegan untuk yang menghilangkan lemak, menurunkan kolesterol, dan wake up tea itu untuk membangkitkan imunitas kita. Nah, saya pikir dengan adanya teh ini, saya bisa meninggalkan satu legacy untuk ponakan saya. Jadi kalau udah beres semua itu, mereka tinggal terusin. Iya. Ternyata tidak semudah itu. Produknya udah jadi. Saya coba pasarkan, tapi hasilnya terus terang aja tidak tidak semaksimal dengan apa yang saya inginkan. Tidak sesuai harapan Oma. Betul, tidak sesuai dengan harapan saya. Saya agak kecewa. Gimana ya caranya? Lalu saya coba, pakai ponakan saya ngomong, dicoba pakai sosmed. Oke, saya nurutin bikin sosmed. Bikin sosmed mengenai teh ini kayaknya kaku gitu. Tidak sesuai dengan jiwa saya, passion saya gitu. Akhirnya kita diskusi dengan tim saya itu. Lalu mereka nanya, coba ceritakan ini riwayat hidup Oma. Jadi saya cerita. Kemudian kita setuju. Kenapa kita tidak bikin konten yang menceritakan kehidupan Oma, katanya. Oke, saya setuju. Coba. Ternyata satu persatu itu waktu diupload ininya banyak, responnya bagus. Responnya itu bagus. Ini benar-benar berkat Tuhan dan kita tidak menyangka itu. Dan sampai saat ini sudah 12.000 ya. Wow. Yang pengikut saya itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian saya itu berpikir, kenapa dengan konten pengalaman saya bisa melejit begitu cepat, tapi dengan yang produk-produk material ini tidak bisa melejit. Saya kemudian ada kayak Roh Kudus ngomong ke saya gitu. Hera, dulu kan Tuhan membantu kamu dari awal, dari kapan saja kamu tidak menginginkan, tapi Tuhan membantu. Kamu sedang susah, Tuhan membantu. Sekarang itu saatnya kamu membantu Tuhan menyebarkan ajaran-ajaran Tuhan. Wow. Pengalaman hidup kamu yang dibantu Tuhan itu, kamu harus ceritakan ke orang lain. Agar orang lain itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu menolong kita. Dan kalau kitanya itu percaya, semua jalan itu akan diluruskan. Nah, begitu ya. Memang benar. Terus saya ngomong, dalam hati saya, iya benar juga. Karena sekarang itu dengan sosmed, mudah sekali disebarkan info apa aja gitu. Cepat sekali. Negatif maupun positif itu cepat sekali. Dan ketika saya dapetin chatting dari cucu online saya, mereka mengatakan, Oma tolong ini, Oma tolong bantu doakan, Oma begini. Semua itu ada masalah. Nah, cucu Oma itu bukan hanya dari Jakarta atau dari Indonesia saja, seluruh dunia. Ada yang dari Spanyol, ada yang dari Prancis, Dubai, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Irian, Makassar, Manado, lalu di Sabah. Jadi seluruh dunia. Begitu ya. Jadi ternyata kita bisa menyebarkan kasih karunia Tuhan itu kemana saja asal kita mau. Nah, bersyukur bahwa saya itu ketemu dengan tim saya sehingga saya bisa menyebarkan apa yang dikehendaki Tuhan melalui saya. Wah, keren sih Oma. Jadi kayak, ya bener ya. Sebenarnya kalau menilik ke belakang lagi berarti Oma tuh sudah cukup update ya dengan kayak internet dan sosial media, mengikuti lah ya paling enggak ya Oma. Betul. Tanpa sadar itu saya ngikutin dan ternyata saya itu bisa belajar gitu. Iya, adaptif berarti. Karena kalau nggak mengikuti juga nggak tahu. Nggak bisa. Jadi dari awalnya mau promosi teh itu ya Oma. Iya, betul. Tadinya mau promosi teh cuman jalan ternyata Roh Kudus datang lagi. Betul. Suaranya ngomong, Oma dibenerkan panggilannya mungkin ya. Tadi panggilannya diluruskan. Oh ternyata harus mewartakan Tuhan nih. Betul.
harus mewartakan Heeh. Tuhan karena saya telah mengalami sendiri kasih Tuhan kepada saya. Dan itu banyak ya. Banyak, iya. Heeh. Semua coba aja lihat konten-konten Iya, saya. betul. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan, saya ditolong dimanapun itu saya ditolong gitu. Nah, kalau yang masalah ditolong itu Oma, mungkin saya pengen dengar cerita Oma yang masalah ketika di Lourdes loh Oma, itu seru banget loh Oma. Kalau saya sama istri lihat ini waktu umur berapa ya Oma kalau masih ingat? Di Lourdes itu saya yang Lourdes pertama ya, itu saya baru lulus dari itu universitas di Inggris. Dan itu maksudnya belum tahun zaman 70. Belum zaman internet. Belum, ya, tidak itu. ada internet, tidak ada booking.com, tidak ada Traveloka. Ya, semuanya itu saya lakukan sendiri. Kita mau dengar cuman yang versi apanya ya? Versi mungkin lebih panjangnya ya Oma, karena itu ceritanya seru loh. Maksudnya hitungannya kan Oma dengan di Lourdes itu kan masih asing ya. Betul. Nah, betul. Kok beraninya waktu itu gimana tuh ceritanya? Awalnya gimana tuh? Nah, itu memang Tuhan itu ya benar-benar luar biasa lah. Kita kayaknya harus mengikuti suara hati, suara Tuhan. Tapi jangan salah, suara hati itu kadang bukan suara dari Tuhan. Betul. Kita harus discernment gitu ya. Discernment terus ya Oma. Harus discernment terus agar jangan salah langkah gitu. Nah, pada waktu itu ketika saya di Belanda itu, jadi awal-awalnya ya, ketika saya di Belanda itu ada teman yang memberikan saya itu 1 botol air Lourdes. Saat itu saya belum Katolik dan saya tidak tahu Lourdes itu di mana. Awalnya Oma basicnya apa ya Oma sebelum Katolik itu? Konghucu. Oh, Konghucu. Ikutin orang tua Konghucu. Terus dia kasih air Lourdes. Waktu itu teman dikasih air Lourdes karena teman pernah ke Lourdes gitu. Dia juga sebetulnya bukan Katolik tapi dibawa temennya. Ke Lourdes jalan-jalan gitu. Karena dari Belanda ke Lourdes kan tidak terlalu jauh ya. Nah, waktu kembali ke Belanda, dia memberikan saya air Lourdes. Dia ngomong ini air mujizat gitu. Kalau sakit minum ini aja bisa sembuh. Saya tadinya sih ragu-ragu. Apa benar gitu. Pas waktu itu saya kan masih muda dan saat itu kalau setiap kali saya mendapat menstruasi tiap bulannya itu saya merasakan sakit gitu. Sampai kadang 2 hari itu harus di tempat tidur. Bed rest gitu sampai. Jadi benar-benar sakitnya luar biasa gitu. Lalu saya ingat ada air Lourdes itu. Oke, saya minum air Lourdes ini. Saya ngomong, kalau memang ini air Lourdes itu bisa menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit saya. Benar. Saya begitu minum langsung sembuh dan seterusnya itu saya tidak pernah sakit lagi. Wow. Nah, jadi saya kan percaya itu Lourdes itu sesuatu tempat yang ada kekuatannya gitu. Kita kan waktu muda selalu paling senang kalau dikasih cerita, wah di sini ada suatu mujizat yang hebat. Kita datang ke situ mau tahu apa mujizatnya apa gitu. Jadi di situ saya janji kalau misalnya saya itu selesai kuliah, saya akan ke Lourdes. Nah, tahun 77 kalau nggak salah, saya itu selesai kuliah. Lalu saya berangkat ke Lourdes. Dari London saya pergi naik kapal ke Belanda, kemudian dari Belanda saya naik kereta. Itu sendirian loh? Sendirian, semuanya sendirian. Sampai di Lourdes itu malam hari. Pada waktu itu bulan November, mau winter. Jadi kebanyakan kalau di Lourdes zaman dulu itu semua toko tutup, semua hotel tutup, grotto juga tutup. Nah, saya datang itu akhir November, puji Tuhan masih ada hotel yang buka. Saya cari sendiri itu hotel jalan kaki gitu, geret-geret koper. Tapi ya memang waktu itu saya tidak pernah memikirkan apakah itu bahaya atau tidak gitu. Tidak pernah memikirkan. Pokoknya saya harus ke Lourdes, ya harus ke Lourdes. Sampai di situ, kemudian yang resepsionis hotel itu ngomong, kalau kamu mau ngelihat arahkan lilin Bunda Maria malam ini terakhir, cepat-cepat ke grotto. Oke, jadi saya begitu masuk kamar langsung keluar lagi, dan ketika masuk ke area grotto, waktu itu grotto itu ada tulisan di depannya itu sanctuary. Sanctuary. Jadi sanctuary itu adalah tempat sucinya Bunda Maria, tempat kedamaian gitu.
tempat yang adem. Benar, begitu melangkah masuk gerbangnya, perasaan saya itu benar-benar damai, tenang, apa ya, happy tapi bukan lebih happy gitu. Joy. Joy, content gitu. Konten. Jadi enak gitu, udah masuk. Benar di sana di lapangan itu udah orang-orang udah bersiap baris-baris semua bawa lilin. Lalu saya beli lilin, saya ikut mereka. Benar-benar suatu pengalaman yang indah sekali. Kita nyanyi Ave Maria, kemudian kelilingin lapangan di depan Basilika, ya itu Basilika gede, terus depannya itu ada lapangan, kita keliling di situ banyak sekali ratusan orang. Sungguh indah. Nah, itu pengalaman yang luar biasa. Kemudian besoknya saya datang lagi ke Lourdes, ke Grotto maksud saya, karena waktu itu kan malam, jadi saya tidak melihat apa-apa, cuma ikut gelap, masih agak gelap. Ikut perarakan. Besoknya saya datang lagi, lihat-lihat gerejanya, doa di dalam gereja. Pada waktu itu saya belum Katolik, saya nggak tahu doa itu bagaimana. Saya cuma ikut doang. Dan saya cuma ngomong ke Tuhan aja gitu. Tuhan, ini saya datang, bla 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 gitu. Lalu di satu ruangan saya berdiri, kayaknya saya itu fly gitu. Tidak ingat apa-apa. Sender ke tembok, tidak ingat apa-apa, kayak fly gitu. Udah berapa lama sadar karena di sekeliling saya itu banyak orang. Ribut gitu, orang ketika buka mata kok banyak orang-orang bule gitu. Lalu saya keluar dari ruangan itu, beres-beres, saya mau kembali ke Belanda kan. Ketika buka dompet, bukan tas, dompet saya itu hilang. Nggak ada di situ, hilang dompetnya. Wow. Nggak tahu kemana gitu. Untungnya itu password saya masih ada, dan ada beberapa uang yang bisa saya pakai untuk beli tiket. Nah, saya tanya-tanya ke security itu, mereka nggak tahu siapa yang nyuri gitu. Ya udah, nggak apa-apa, saya pulang. Di kereta saya tuh berpikir, kenapa dompet saya kok bisa hilang di tempat yang suci? Kan aneh. Biasanya tempat suci kan holy place ya, nggak mungkin ada orang nyopet atau hilang atau barang hilang gitu. Kemudian saya berpikir, ada suara tuh, kamu tidak boleh memegang hu itu lagi. Tahu kan hu yang kertas jimat kuning itu. Jimat kuning itu yang saya dapatkan dari papi saya sebagai proteksi untuk saya. Dan itu disimpan di dompet. Dan disimpan di dompet gitu. Karena saya terima dari papi, ya saya percaya aja, saya masukin gitu. Orang kepercayaannya dulu ya. Iya. Nah, di situ saya, begitu ya, Tuhan tidak menghendaki saya itu simpan hu. Saya harus menjadi Kristen Katolik. Di situ. Nah, jadi ya udah, saya dari situ ya udah, saya Tuhan, saya akan membebaskan diri dari segala macam jimat-jimat ini. Saya tidak mau lagi. Saya akan tetap sebagai iman saya tetap kepada Katolik dan Bunda Maria. Wow. Terus Oma, waktu pertama kali kan sebenarnya kalau setelah yang kayak nge-fly itu, pingsan itu kan Oma. Terus Oma setelah itu pengalaman kehilangan dompet dan itu ada suara Roh Kudus, itu pertama kali ya Oma? Iya, pertama kali. Nah, Oma dengar seperti itu pertama kali itu perasaannya gimana? Kan kadang kan, apa ini? Sebagai orang yang non-Katolik juga, kan dengar suara kayak ada perasaan takut atau kaget atau apa waktu itu Oma? Takut sih enggak, cuma aneh gitu. Kok ada perasaan gitu? Saya sendiri tidak ingat bahwa di dompet itu saya ada hu. Cuman kayak diingetin. Iya, diingatkan gitu. Karena itu kan udah bertahun-tahun. Udah ada 7 tahun ya. Saya pergi ke Belanda itu tahun 70. Dan ke Lourdes itu tahun 77. Jadi 7 tahun di situ saya tidak pernah pegang. Karena diselipin aja. Cuman diselipin aja kan. Diselipin di dalam dompet. Jadi saya, kok aneh bisa ada kata-kata hu itu. Setelah itu kan Oma dapat suara seperti itu, Oma sharing nggak dengan ke teman ya, ada sharing ke teman gitu, tapi ya mereka sih nggak terlalu perhatian gitu, karena ya itu ya mungkin kebetulan katanya segala macam kan. Bagi saya itu tidak kebetulan karena udah 7 tahun di dompet, saya sendiri nggak inget, kok diingatkan gitu. Wow. Setelah itu baru Oma mulai kayak mulai percaya ya. Mulai percaya, tapi saya belum jadi Katolik. Nah, saya jadi Katoliknya itu adalah tahun 92 ya. Wah,
Berarti Iya, saya setelah panjang banget itu betul, rentangnya ya, betul, Oma. setelah kerja ke gereja ya ikut ke gereja dengan teman gitu ya. Tapi tidak Tidak punya mengimani. tidak betul mengimani untuk menjadi Katolik. Ya udah ke gereja, saya senang ke gereja. Cuman ritual aja gitu ya, Cuma berarti. gitu-gitu aja, senang nyanyi-nyanyi gitu. Hmm. Nah, kenapa saya bisa jadi Katolik? Waktu itu tahun 92, saya naik mobil nyetir sendiri dari Mangga 2, setelah belanja dengan teman Mangga 2 balik ke Kelapa Gading. Iya. Dan Kelapa Gading waktu itu juga masih belum ada MOI lah, belum ada Iya. itu gereja Yakobus juga belum ada. Masih tanah kosong. Nah, waktu itu siang-siang hari panas sekali. Udah mau masuk Kelapa Gading nih. Saya udah ngantuk sekali. Kemudian saya ngomong ke diri saya, kamu tidak boleh tidur. Jendela saya buka, musik saya kerasin, nyalain supaya keras. Saya lihat teman saya yang di sebelah itu tidur. Tiba-tiba itu mobil saya itu jeder ke kanan, ngantem batu gitu. Wah. Kaget kan saya, waduh saya tadi ngantuk. Langsung putar balik ke kiri. Depan itu ada solokan, saya keburu bisa ngerem. Nah, jadi saya di situ ngomong, Tuhan menolong saya. Kalau tadi itu mobil itu bablas ke kanan, bisa tabrakan dengan yang arah berlawanan kan. Iya. Kalau ke kiri dan di belakang itu ada mobil, Langsung kenakan tabrakan. Iya. Kalau lurus lagi itu masuk ke kali, ada kali di depan. Sebelumnya Makro situ. Iya. Nah, itu kan ada kali. Setelah MOI itu ada kali. Nah, di situ saya ngomong ke diri saya. Teman saya ngomong, Ci, kamu ngantuk ya? Iya, kata saya. Terus saya ngomong ke diri saya, Tuhan telah nolong saya harus jadi Katolik. Gitu. Di situ saya percaya Tuhan nolong saya lagi. Jadi saya ngomong pada diri saya sendiri, saya ingin jadi Katolik. Lalu saya cari di gereja Bonaventura untuk ikut katekumen, lalu diberkatin baptis oleh Romo Rohadi yang pada saat itu sebagai pimpinan dari gereja Bonaventura. Di 92 itu, Om. Mulai benar-benar mengimani. Betul, mengimani di situ. Lalu saya ikut meditasinya Romo Rohadi juga, dan nama baptis saya juga yang ngasih Romo Rohadi. Saya ngomong, tolonglah Romo kasih nama baptis saya. Nama baptisnya itu susah. Nama baptisnya berdasarkan apa tuh, Mas? Maria Margareta Alacoque. Ya. Jadi hati kudus Yesus. Yang Yesus menampakkan diri kepada Maria Alacoque di Paralemonya, Prancis. Nah, waktu tahun kapan itu saya nyempatin diri napak tilas ke situ, datang ke situ. Dan di situ memang ada gambar Maria Alacoque itu, kemudian ada gambar hati kudus Yesusnya. Dan Yesus menampakkan diri di situ. Diimani bener ya. Betul. Nah dari situ mulain saya itu benar-benar dibimbing oleh Tuhan. Bertumbuh mulai di 92 itu ya. Iya, bertumbuh. Terus sampai kapan itu, Oma? Sampai sekarang. Maksudnya kayak prosesnya ya memang bertahap tapi terus diikutin sama Oma itu. Bertahap dan karya Tuhannya itu nyata gitu ke banyak saya. Hal sampai hari ini. Makanya Oma waktu zaman COVID itu akhirnya memutuskan untuk nulis itu ya, Oma. Iya, betul. Dan semua itu ditulis. Betul, ditulis. Saya ada tulisannya. Saya udah kasihkan ke tim saya supaya mereka itu tahu apa yang harus dimasukkan di dalam konten itu. Oh, siap. Wah, jadi bahan konten. Iya, bahan konten semua, benar. Jadi memang itu tujuan Tuhan ke saya itu untuk menyebarkan kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Benar loh itu. Bukan main-main. Kalau nggak mungkin dalam 2-3 bulan itu bisa 12.000. Iya. Ya kan? Dan itu penyertaan Tuhan. Iya. Dan banyak orang yang kontak ke saya. Minta tolong ini, minta tolong itu. Macam-macam gitu. Dari luar negeri juga, dari Dubai malah minta. Oma minta ininya dong, rosarionya. Saya akan siarkan ke teman saya yang di Dubai. All over the world ya, Oma. Iya. Betul. Wah, keren Oma. Terus saya mau tanya nih, Oma. Oma tadi kan juga di awal banget tadi kan sempat cerita masalah di Hong Kong setelah ditinggal dengan Opa, dengan suami tercinta itu, peristiwanya berarti sejak tahun berapa divonisnya itu, Oma? 2014 awal.
Terus Opa dipanggil 2016. dalam 2 tahun itu. Nah, dalam perjalanan ketika menemani Opa di Hong Kong itu ya, Oma, itu gimana Oma perjalanannya waktu itu? Sangat-sangat berat sekali, sangat berat. Karena saya juga waktu itu juga diteror sama partner bisnis saya mengenai kopi ya. Karena setelah tahun 2012 ketika 2012. itu seluruh dunia itu kolaps, ekonomi seluruh dunia itu kolaps, dan usaha saya waktu itu kan ini bikin buku-buku dan religius ini yang dari Brasil. Ya, itu yang saya dapatkan sampai 100.000 set. Ini ada ceritanya juga, nanti saya ceritakan. Nah, itu setelah itu 2012 ekonomi semua kolaps, kita nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Usaha Opa juga ditutup gitu, karena udah tidak bisa berkembang lagi karena adanya internet dan adanya market yang China ngebuka gitu ke seluruh dunia. Terdampak sekali. Dahulu misalnya kalau kita order untuk produk di China itu harus lewat Hong Kong karena tidak bisa langsung. Tapi setelah tahun 2000 itu China membuka diri kan, dan semua itu order masuk langsung ke Hong Kong. Jadi saingan antara perusahaan di Hong Kong dengan perusahaan di China itu sangat berat. Apalagi nilai dolar Hong Kong sama nilai dolar renminbi itu makin lama itu renminbi makin kuat. Dulunya kan Hong Kong yang tinggi. Disusul. Jadi ruginya itu double. Wah. Ya. Dan juga waktu itu juga udah ditutup semua. Oma langsung doa di gereja, di gereja Annunciation yang biasa Oma datang ke situ, saya datang ke situ, saya doa, saya ngomong, Tuhan, apa yang saya harus lakukan sekarang? Usaha saya sudah tutup semua. Nah, lalu saya diberi pengarahan, kenapa kamu nggak lakukan ngambil kopi dari Indo? Aneh gitu. Roh Kudus lagi ya. Iya, aneh gitu. Kenapa kopi gitu? Saya sendiri nggak tahu kopi itu apa. Memang saya suka minum kopi, tiap pagi minum kopi. Tapi nggak pikiran untuk bisnis kopi. Tidak mikirin untuk bisnis kopi. Nah, ternyata saya berbisnis kopi. Dan ini saya potong dulu ya, cerita melanjutkan mengenai Opa ini. Nah, setelah Opa lagi sakit itu, saya harus nutup semua bisnis saya. Dan orang yang partner saya, orang Hong Kong itu juga mengkhianati saya. Mereka rebut semua itu usaha saya. Ya udah saya lepas karena saya harus mengurus Opa. Jadi saya lepas, saya kurus Opa selama hampir 2 tahun itu. Keluar masuk rumah sakit. Kadang malam jam 3 saya harus panggil ambulan. Saya ikutin Opa di dalam ambulan itu ke rumah sakit. Tegangnya setengah mati. Dan itu bukan di negara sendiri? Bukan di negara sendiri. Benar-benar tegang. Saya lakukan semua sendiri. Puji Tuhannya itu saya tidak sakit. Iya. Tidak kena flu, tidak. Pokoknya tetap semangat gitu. Waktu itu berarti musim apa dong? Dingin di sana? Musim di sana kan 4 musim. 4 musim lah. Yeah. Musim dingin, musim panas, musim semi juga ada, musim autumn juga ada. 4 musim. Cuma musim dinginnya itu tidak terlalu dingin seperti di Eropa atau di Amerika atau di China gitu. Tapi di bawah 10 derajat kalau musim dingin. Tetap dingin. Cuma itu tegang pikirannya itu benar-benar sangat stres gitu. Soalnya bisnis juga lagi udah ditutup, bisnisnya udah ditutup, saya udah serahkan semua, lagi kolaps semua, malah ada sakit gitu juga. Nah, di situ kan yang saya bisa dapatkan itu adalah karya Tuhan itu tetap mengikuti saya, sehingga saya tidak sakit gitu. Saya tetap bisa masakin buat Opa, bawa ke rumah sakit, berdoa rosario sama-sama, kemudian pulang, malam pulang, pagi begitu lagi. Ya rutinnya itu keluar masuk ke rumah sakit lah. Udah gitu, setelah tanggal 15 malam, tanggal 15 siang, saya ke gereja Rosary Church di depan Bunda Maria, saya doa,
air mata itu saya keluar terus, Hmm. tidak berhenti-berhenti. Nah, di situ saya ngerasa kayaknya udah hari ini dipanggil. Waduh. Waktu itu saya benar-benar merasakan kayaknya udah waktunya. Benar, malamnya dari gereja itu saya balik ke rumah sakit, ketemu opa jam 11 malam saya pulang. Saya mikir nanti besok pagi-pagi datang lagi. Ternyata jam 2 pagi saya ditelepon. Mr. Wong sudah tidak bernapas lagi. Aduh. Hati saya itu benar-benar lemes. Lemes, nggak bisa nangis. Cuma saya manggil Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Eli, lama sabatani. Kenapa Engkau meninggalkan aku? Saya kan berjuang terus selama hampir 2 tahun ini untuk berusaha agar opa itu sembuh kan, suami saya itu sembuh. Ternyata Tuhan menghendaki lain. Ya udah, saya udah serahkan semua ke tangan Tuhan. Ya, udah selesai semua, saya harus keluar dari apartemen yang lama karena apartemen yang kita tinggal itu opa serahkan ke orang lain. Jadi saya harus keluar, saya cari apartemen baru sendiri, beli furniture baru semua sendiri. Dan waktu itu Desember saya sendirian ke apartemen yang kosong, dan itu saya dapatkan itu ya puji Tuhan itu satu gedung itu masih baru. Jadi kalau malam itu semua gedung itu gelap kecuali kamar saya Sendirian. Dalam satu gedung ya. Saya bisa lihat dari luar itu semuanya gelap, cuma unit saya itu yang terang gitu. Tapi anehnya itu saya tidak pernah merasa takut, saya itu tidak sedih, saya itu kayak udahlah biasa aja gitu. Biasa aja, tenang aja gitu, lakukan aja melakukan aja apa yang saya harus lakukan gitu. Nggak ada pikiran lain. Nggak ada pikiran lain, cuma ya sedihnya itu udah berlebihan gitu. Ya, mungkin ya karena memang waktu fase grieving ditinggalkan opa itu ya. Iya. Nah, kemudian waktu saya duduk di meja, saya itu lihat ada Alkitab. Kitab saya kan bukannya ini yang ada perjanjian lama itu ya. Ada Alkitab, lalu saya buka gitu. Asal buka. Tulisannya apa? Sirach 38 ayat 16. Tahu nggak? Saya nggak tahu itu isinya apa Sirach 38 itu. Tapi setelah dibuka gitu baru tahu isinya apa. Saya bacakan ya. Siap, Uma. Sirach 38 ayat 16 sampai 23. Saat berkabung. Bisa pas loh. Dapatnya itu saat berkabung. Dan kata-katanya, anakku, ketika seorang meninggal, hendaknya engkau berduka. Menangislah dan merataplah untuk menunjukkan betapa dalamnya engkau merasakan kehilangan itu. Persiapkanlah jenazahnya dengan cara yang tepat dan hadirlah di pemakamannya. Menangislah dengan getir dan penuh semangat. Jalani masa berkabung yang tepat untuk orang tersebut. Berdukalah selama 1 atau 2 hari penuh, agar orang tidak membicarakannya. Tetapi kemudian tenangkan dirimu dan terimalah kehilangan itu. Lalu, kesedihan itu dapat merusak kesehatan kamu dan bahkan menyebabkan kematian kamu sendiri. Kesedihan tetap ada setelah kematian seseorang yang dicintai. Tetapi tidaklah bijaksana untuk membiarkannya menjerumuskan ke dalam kemiskinan. Jangan biarkan dirimu itu larut dalam kesedihan. Singkirkan kesedihan itu. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan mati satu saat. Tidak ada cara yang menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Semua kesedihanmu itu tidak ada guna baginya. Dan itu menyakitkan kamu. Jangan lupakan itu. Kamu akan mati sama seperti dia. Hari ini gilirannya dan besok giliran kamu. Ketika orang mati telah dibaringkan, biarkan kenangan tentang mereka memudar. Setelah mereka tiada, kuatkanlah hatimu. Aneh kan? Bener-bener ini kayak jawaban Tuhan langsung detail pada saatnya. Iya, pada saat saya membutuhkan, pada saat saya grieving, saya buka Alkitab itu asal aja. Saya tidak tahu Sirach itu apa.
Karena saya tidak, bukan tidak ya, Belum. belum membaca Alkitab. Alkitab yang perjanjian lama. Kebanyakan itu dari perjanjian baru. Wow, Gitu. bener-bener ya ampun, Bener-bener. Tuhan itu kalau ngomong ke Oma saat itu ya bener-bener kayak detail banget dan Betul. nasihatnya itu Tepat. Iya, tepat kan. Nasihatnya tetap itu, makanya saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita kalau kitanya itu benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada gitu. Dan kita menghormatin Tuhan, menyembah Tuhan, bukan menyembah Allah yang lain. Iya. Itu bener banget Oma. Waduh. Ya, saya relate dengan Oma untuk masalah yang ayat karena saya juga pernah mengalami Oma. Oma, saya kalau Oma waktu itu buka gini, kalau saya tuh malah ayatnya melintas gini Oma. Jadi melintas, nanti kalau Oma saya kasih buku saya sama istri itu ada di situ ceritanya, nanti nggak perlu saya ulang lagi karena kalau itu cerita nanti saya malah jadi cerita saya yang panjang. Ya itu pokoknya ayat yang saya lewat ke saya itu Efesus 2:2-10. Sedetail itu bagi orang yang nggak pernah baca kitab suci tapi keluar slide seperti itu udah bener-bener sampai akhirnya tak baca di Google waktu itu karena waktu itu kan nggak baca kitab suci, baca di Google karena kita buatan Allah maka kita harus kembali Allah. Itu mulai dari situ pencarian kita berdua, saya dan istri mulai nyari itu tahun 2022 mulai nyari Tuhan ya, kayak perjalanan Oma, cuman Oma kan udah lebih lama, kalau saya tuh baru-baru itu Oma ceritanya. Jadi saya benar-benar relate kalau Oma ngomong ini jawaban Tuhan ya, memang Tuhan menyertai. Bahkan kondisi Oma sendirian di satu gedung tapi Tuhan ternyata memeluk Oma yang sendirian saat itu yang ditinggalkan Opa. Detail banget. Betul. Dan pada saat itu saya lagi grieving, saya sedang sedih. Dan Tuhan memberikan ayat yang menghibur saya. Ya itu luar biasa, benar. Setelah itu Oma gimana? Setelah pas dapat ayat itu? Ya saya baru ini lagi semangat lagi. Langsung kayak itu nyala lagi ya. Nyala. Ya Tuhan suruh saya nggak boleh lama-lama di fase ini. Betul. Karena kalau di fase ini lama-lama bisa mati juga ya kan Oma? Kan itu dengan jelas dibilang dikatakan kan kamu jelas bisa mati juga. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, biarlah yang sudah meninggal ya kuburkan dengan layak dan perlakukan dengan layak. Terus kamu harus melanjutkan hidup. Betul. Harus lanjutkan kehidupan kamu.